Dan si korban ini tidak bisa mengambil ke kantor kami, kejaksaan. Nah, kami menyediakan program terbaru nih berupa mobil cetartis, cepat antar barang bukti gratis ke rumah. tanpa ada pungutan Kartis. apapun. Betul. Cetartis. Membacakan tuntutan mati itu sampai 2 minggu saya nangis. Jika nih jaksa gagal membawa tuntutan dan terdakwa bebas nih, gimana perasaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Rasan-Rasan Ruang Jurnalis ICTI bersama saya Adi Lontong. Saya Syafiq Manaf. Cak, Apa iki? berubah ini saya gitu. Spesial ya kan ya. Seger, ijo. Iki nang ndi dong? Nah, iki metu kandang ya. Metu kandang. Kandang biasa ya. Iya. Tapi mlebu nang kandange wong. Loh, kandangnya sapa iki? Jaksa aja. Loh, gak bahaya ta? Yoga sih saja. Iki dalam rangka hari lahir kejaksaan ya. Oh, tanggal piro lahir Tanggal iki? 2 September. Oke, Nek gak salah. oke, ya. Yo bener berarti nek gak salah. Iya, gak salah bener kan ya. Nah, iki biasanya sing awake dhewe iki meriksa jaksa ya. Sing biasa jaksa meriksa wong. Jaksa meriksa wong, menuntut umum Oh, kan, penuntut pengadilan umum. ya. Saiki awake diperiksa piye? Kita periksa mereka. Iya. Iya. Mana ya? Rodok. Ya apa ngono? Yo digas aja. Ya digas aja. Ya Nah, wis. di depan kita nih sudah ada 3 serikandi jaksa di Kejaksaan Negeri Jombang. Aku rodok ngejer. Wayu-wayu. Iya. Ini mungkin yang dulur-dulur Jombang mungkin tidak kenal atau tahu terkenal nih kira-kira iki. Sing wis tau ditangket ono wis tau. Aduh, gak enak ini bahasanya gak enak. Ini di hadapan kita ada 3 serikandi Kejaksaan Negeri Jombang. Selamat sore. Selamat sore, Mas. Sehat nggih hari ini nggih? Alhamdulillah sehat. Ceria. Iya, tak kenal loh. Iya, kenal. Yang satu ini ada, saya manggilnya Mbak Aceh ya. Kayak Siap. Bu itu kayak usianya over. Ati ngomong tuwek gak enak aja. Iya, Nah, yang pertama ini ada Kasih PB3R. Mbak Kusmi, selamat sore. Selamat sore, Mas. Selamat sore. Nah, yang kedua ini ada Mbak Kusuma, Kasih Perdata dan Tata Usaha Negara, Kusuma Wardani Rarjo. Sing ketelu Cak. Yang ketiga ini awak urutannya keliru dan siji loro telu kok loncati. Tekan kene terus ngono aja. Iya, oke. Yang ketiga ini adalah Kasubsi Penuntutan Upaya Hukum Luar Biasa. Tunggu apa ya? Dua wae, Mbak Lela. Betul begitu ya jabatannya ya? Jadi jabatan saya Kasubsi Penuntutan Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksekusi pada bidang tindak pidana khusus. Mungkin kalau lebih enak disingkatnya Kasubsitut UHLBE. Kasubsitut Cek Panggato. Cek Manggato. Oke. Ini 3 serikandi di antara yang ada di Kejaksaan Negeri Jombang. Nah, bisa cerita nih, Mbak, dulu kok kemudian apa ya, tiba-tiba kepingin masuk ke kejaksaan itu awal mulanya gimana ya? Siapa nih yang jawab dulu? Siapa ini? Aku sih katanya. Kayaknya lebih semangat dulu ini, Pak. Aku ini. Terima kasih ya Mas-mas yang buat saya di sini yang ganteng-ganteng menurut saya ya. Terima kasih. Padahal gemoy. Biar semangat kita di sore. Oke, Pak Kusmi. Seperti apa? Jadi, saya cerita awal dari masuk kejaksaan apa gimana ini cerita? Ya dulu awalnya kok kemudian Pengen jadi jadi jaksa. Siap. Saya kan asli kelahiran Lamongan, tepatnya di daerah Sambeng, wong desa saya. Oh, Sambeng, saya bersyukur bisa Lamongan. menjadi jaksa, alhamdulillah. Oke. Motivasi saya menjadi jaksa, pengen menjadi jaksa, karena saya melihat jaksa itu keren, ya kan? Oke. Keren. Terus dinasnya bisa keliling Indonesia. Oke, Nah, ya. gitu. Terus saya tercetus juga melihat sejarah Raden Ajeng Kartini ya, waktu Oh, itu oke. ya, sebagai pencetus atau penggerak perempuan Indonesia dan menjadi inspirasi saya, ya kan. Saya melihat kaum jaksa di Kejaksaan RI itu banyak kaum laki-lakinya ya. Oke. Kenapa di benak saya perempuan tidak bisa? Karena kita di Indonesia mempunyai kedudukan yang sama ya kan. Kenapa kita tidak taunya dari dulu kan kita taunya dapur dan dapur. Oke. Ya kan. Saya pengen sekolah. Setelah itu saya kebetulan Mas
setelah lulus dari S1. Ya, S1-nya di mana? S1 S2 saya ambilnya di UNER. Oh, di UNER. Ya, Oke. awal masuk kejaksaan tahun 2023 CPNS. Oh, Penempatan tahun dulu kemarin ya? saya alhamdulillah saya dulu CPNS-nya di Jombang awal masuk. Terus 2010 pendidikan jaksa dapat penempatan Kalimantan Selatan. Awal itu ya. Iya. Iya. Dapat Kalimantan Selatan, tepatnya di Kejaksaan Negeri Barabai. Ngerti Setelah Barabai? itu Kalimantan. Kalimantan Selatan Mas ya. Setelah itu saya dapat mutasi lagi masuk wilayah Kejati Jatim, tepatnya di Kejaksaan Negeri Mojokerto. Oh, jadi sempat keluar daerah 2012, terus kembali lagi, kemudian promosi jabatan. Alhamdulillah saya dekat juga di Kejaksaan Negeri Lamongan. Oh, rumah sendiri. Iya, saya jabat pertama kali struktural Kasubabin di sana. Kemudian setelah itu saya dapat mutasi lagi di Kejaksaan Negeri Jombang selaku Kasih PP3R. Oh, yang Di sekarang sini. ini ya. Iya, betul. Oke. Oke. Itu nah, dulu awal tadi kan mengatakan apa namanya ya? Melihat jaksa itu keren. Pertama kali lihat jaksa emang di mana, Mbak Kusmi? Waktu itu saya melihat jaksa kayak di TV-TV itu ya, Ya. kalau melakukan sidang di persidangan itu kelihatan keren gitu kan. Oke. Dalam mengusut perkara tidak pidana korupsi, apalagi perkara gede. Nah, saya lihat di situ keren, powernya dapat gitu kan, keren. Kenapa tidak dilakukan oleh seorang perempuan gitu? Karena saya lihat jaksa itu banyak kaum lelakinya. Kaum lelaki. Betul. Ya. Kalau Nah, perempuan itu mampu, kenapa tidak gitu? Ya kan? artinya Terus- dengan melihat itu Betul. wah kayaknya Kemudian di era makin kesini makin modern ini saya melihat adanya sosok salah satu pimpinan di wilayah Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. perempuan Wilayah- juga waktu itu. Alhamdulillah sekarang diduduki oleh seorang perempuan. Oke. Mungkin pernah dengar ya? Ya. Iya kan? Ya. Yaitu Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Ibu Dr. Mia Amiati, SHMH, Ya. CMA, CSSL, panjang urut. Iya, Beliau itu. itu Wonder Woman. Oke. Menurut saya inspirasi banget buat saya pribadi. Itu jajarannya juga dipimpin oleh kaum perempuan juga. Ibu ada Ibu Aswas, asisten pengawasan dan asbinnya gitu. Lah di situ saya lihat kenapa kita sebagai perempuan generasi penerus tidak bisa gitu. Oke. Karena beliau itu seorang ibu rumah tangga dan beliau bisa membagi waktunya antara sebagai tugas sebagai seorang ibu rumah tangga dan juga wanita karier. Oke. Dia itu selain cantik ya kan, cerdas ya, wawasan luas ya kan. Saya tercengang benar-benar melihat beliau, sosok beliau itu. Kayaknya Wilayah memang- Ibu Kejati Jawa Kayaknya Timur. kita juga tercengang. kita juga Iya. tercengang nih. Ya. Itu membuat saya semakin terinovasi untuk bangkit menjadikan Nah. inspirasi buat saya. Itu ceritanya Mbak Kusmi. Siap. Mbak Kusmi itu terinspirasi juga dengan RA Kartini kan. Kartini. Nah, Karena kalau Mbak pencetus. Lela gimana? Nah, ini kalau Mbak Lela gimana nih, Mbak Lela dulu? Coba. Iya. Kalau awal masuk jaksa ini sebenarnya saya kan alumni Universitas Jember ya. Ya. Angkatan tahun 2013, kemudian lulus tahun 2017. Setelah lulus nih saya sempat mendaftar beberapa instansi selain oke. kejaksaan. Sudah kejaksaan ini termasuk yang ketiga. Jadi Oh, saya sudah ketiga. gagal beberapa kali. Pertama saya pernah daftar imigrasi, gagal pada tahap rankingan. Kemudian setelah itu saya sempat mendaftar S2 di UGM, Oke. tapi cuma 1 semester. Bahasa Jawanya nyambi. Oh, Nyambi apa namanya? Kerja. Nyambi bukan. ya? Nyambi kuliah, nyambi daftar PNS. Oke. namanya. Terus saya daftar lagi yang tes kedua itu saya daftar BPN, Mas. Wis semangat iki, tapi pas SKD gagal lagi. Gagal lagi. Sudah, terus akhirnya karena gagal saya merasa kayaknya gak iso iki lah apa jenenge langsung loro karo nih Ya. kudu satu. Akhirnya saya mengundurkan diri dari UGM. Oke. Setelah mengundurkan diri saya sempat ya ngisi-ngisi waktu luang ya sambil nunggu pembukaan lagi. Saya sempat jual online tas travel bag gitu. Selain jual online ya di iya, Shopee iya, juga shop ya. ya. Selain di Shopee saya juga ya kayak minggu depan kejaksaan lah kalau tiap CFD minggu itu. ya di Oke. CFD saya jual di Car pinggir-pinggir Free Day gitu ya. untuk
juga COD juga. Nah itu sampai ada lagi pembukaan kejaksaan di tahun 2018. Kemudian saya mencoba, alhamdulillah lolos. Ketika lolos, penempatan pertama saya ditempatkan di Kejaksaan Negeri Tanah Laut di Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan juga. Ya, Oh, sama ya sekitar- sama Mbak Kusmi ya. Beda kabupaten. Beda kabupaten ya. aja. Oke. Sekitar tahun 2019. Kemudian saya pendidikan jaksa sekitar 2021 pertengahan. Terus pengangkatan jaksa pertama kali di Kalimantan Selatan juga di Kabupaten Barito Kuala. Oke. Nah setelah di Kabupaten Barito Kuala sekitar 1,5 tahun mungkin ya. Ya. Pertengahan tahun 2023 saya dipindah di Kejaksaan Negeri Jombang sampai saat Oh, ini. sampai sekarang. Nah, awalnya dulu ya kan tadi sudah CPNS di imigrasi, kemudian BPN Iya. ya, akhirnya ke kejaksaan. Iya. Ini kejaksaan ini kenapa kok milih kejaksaan yang ketiga itu? Jadi sebenarnya sih kalau ini saya pernah ikut seminar Mas. Salah satu seminar saya lupa seminarnya apa. Ada pembicara salah satunya itu jaksa perempuan. Oh. Terus iya, selain iya, itu iya. dia menjelaskan lah tentang tupoksi jaksa itu apa, bagaimana gitu. Terus ketika itu saya tertarik. Terus kayaknya kan kebetulan saya kuliah ini saya juga suka hukum acara. Oh. Jadi kayak moot court Ya. tuh kayak Apa itu? kayak persidangan gitu loh. Oke, persidangan Praktek ya. persidangan gitu. Oh, iki peradilan semu kayaknya. Ya, Oke. kurang lebih seperti peradilan seperti peradilan semu gitu. Terus dari itu makanya saya merasa kayaknya enak deh jadi jaksa. Oke. Sesimpel itu aja sih Mas. Ternyata pas dijalanin ya ternyata enak-enak aja. Enak-enak aja, mirip dengan Mbak Kusmi nih. Artinya sama-sama lihat narsum, apalagi sama termotivasi. Nah kalau ini Mbak Kusuma. Boleh nih cerita. Ini Mas, Mbak Kusuma itu ya. Heeh, Kita heeh. kasih bocoran. Oke. Hasil rasan-rasan kita di belakang. Oke. Kenapa? Mbak Kusuma itu dulu ya Hah? sempat jadi sales kompor. Loh, sales kompor. Iya. Loh, kompor temenan nih. Kompor temen. Oke. Nah, tapi sebelum memverifikasi rasan-rasan itu, Oke. sebaiknya kita unjuk minum dulu ya. Oke, siap. Monggo Monggo diminum dulu. diunjuk Oke, terima dulu. kasih. Nah, Mbak Kusuma nih, bener nggak rasan-rasan yang kita dapat nih dulu pernah jadi sales panci sebelumnya? Gimana itu? Sama kayak Mbak Kusmi tadi dari desa. Iya. Terus kalau dulu fokusnya teman-teman cewek itu pada ini jadi TKW. Oke, ya. Emang dari mana sih asalnya? Saya dari Magetan. Oh iya, benar. iya. Banyak TKW di sana. Ya, terus kemudian karena masih muda, darah muda, nggak mau ngerepotin orang tua, saya nggak mau kuliah. Gitu. Oke. Karena dulu pas nguliahin kakak saya kok rasanya kasihan bapak saya. Berat. Kakak saya kuliah, saya SMA, saya selalu telat bayar. Makanya itu kalau mau kuliah, wah kasihan ini. Gitu. Terus akhirnya saya mau ke TKW, mau ke luar negeri, nggak jadi. Terus kemudian cari lowongan kerja, ternyata jadi sales kompor Magicom. Itu saya jalani selama berapa bulan ya? 6 bulan sambil saya les bahasa Inggris seperti itu. Kemudian ya sudah door to door, ingat nggak yang nyocokin Oh, iya. yang nyocokin kode Ya, itu saya ya, ya. pelakunya salah satu. Oh iya. Yang nyocokin kode di setrikamu Ya, ya, berapa ya. nanti Ya, ya. cocok dapat promo ini ganti ini ya, untuk ya, beli ya, kompor lah. Itu saya pelakunya dulu, pelaku sejarah. Iya. Kemudian setelah Ya. beberapa bulan akhirnya saya disidang sama keluarga saya sendiri. Om saya polisi. Jadi disidang, kamu mau kuliah gitu. Mau kuliah apa enggak gitu. Akhirnya dapat pilihan mau jadi guru, bidan, ekonomi atau mana. Saya enggak mau semua. Agak bandel ya kan? Iya, dulu saya cita-cita saya poluan. Oh. Jadi gagal waktu tes, terus kepala saya waktu tes itu apa? Tengengen. Ya, saya nggak mau tes lagi, nggak mau tes polisi lagi. Oke. Kemudian saya disuruh kuliah, akhirnya kuliahnya dari keempat pilihan nggak ada yang mau, akhirnya saya kuliah hukum. Seperti itu. Terus kemudian setelah kuliah hukum nggak langsung di kejaksaan, saya kerja agen asuransi. Oh iya. Yang Asuransi setiap juga. hari, setiap jam harus berpikir untuk mendapatkan nasabah. Iya. Prospek ya. Iya, prospek nasabah.
dari situ saya juga dapat reward sebenarnya ke Hong Kong. Seperti itu karena pencapaian saya di marketing. Terus kemudian ada pendaftaran tadi kejaksaan, kemudian ya sudah saya daftar di kejaksaan. Dan dulu waktu prajab saya ditanya, apa motivasimu? Saya pengen jadi jaksa pertama di desa saya. Oh, luar biasa. Desa. Ya, Bukan kecamatan sudah ada. Biar juga menjadi motivasi warga Iya. desa situ juga. Jadi kalau yang lain tuh sudah nikah, sudah punya apa, saya masih sekolah. Seperti itu. Jadi cita-cita saya jadi jaksa pertama di desa saya. Kalau di kecamatan sudah ada, ya udahlah. Meripit lagi ke desa. Jadi jaksa pertama wanita di desa. Di desa. Seperti Desanya apa desanya? Jangan disebut, nanti dicari. Ya. Tapi setelah jadi jaksa gimana? Jadi Pandangan orang jaksa, tua, keluarga. Dari gaji yang tinggi saya jadi pegawai negeri susah, nggak bisa ngirim uang. Waktu itu saya kayak teman-teman penempatan di luar pulau. Saya di Bali, di negara waktu itu Jembrana, Bali, yang Gilimanuk. Nah, dari bisa ngirim sebulan 2 juta, nggak bisa ngirim. Harus beli tiket kalau pulang, beli tiket bis. PP itu 500.000 pulang. Kalau naik pesawat harus ke mana? Ke Denpasar. Nggak cukup gaji saya. Seperti itu. Jadi begitulah. Kalau ditanya motivasi apa jadi jaksa, karena jadi guru saya nggak mau, nggak bisa. Suruh jadi perawat saya nggak bisa. Apalagi jadi bidan. Jadi memutuskan sekolah yang paling gampang, fakultas Hukum. seperti itu. Ceritanya nyata unik lah ya cerita. Jadi Asam manis jadi jaksa. Jadi nggak langsung enak. Kita harus keluar pulau dulu. Bisa pulang apa enggak, gajinya cukup apa enggak. Yang dilihat kan sekarang kita enak di samping apa? Dekat rumah. Kalau dulu kita harus keluar pulau dulu. Memang rata-rata gitu ya, Bapak harus keluar luar Jawa dulu. Keluar Jawa dulu. Apa itu bagian dari apa? Penggemblengan ataukah memang Iya. sudah kebiasaan adat? ditempatkan di seluruh Indonesia. Oke. Mau tidak mau kayak kita harus mengikuti Kalau Mbak Kusmi udah berapa kabupaten atau provinsi apanya. penempatan? Yang sudah dijelajahi Ya, sudah penempatan. dijelajahi. Kalimantan Selatan, Jatim. Jatim 2. Sementara. Kalau Mbak Lela? Sama, saya Kalimantan Selatan 2 kali, terus Jatim. Jatim. Mbak Kusuma? Saya di Bali 3 kali penempatan, 2 kali di Jawa Timur. Di Jawa Timur. Lumayan berarti kan ya. Artinya dengan di kejaksaan secara tidak langsung bisa mengenal lebih Indonesia. Gitu kan kayak jalan-jalan. Jalan-jalan. Tapi bertugas ya. Iya. Bertugas ini kan memang yang utama. Atau kebalik, jalan-jalan sebenarnya yang utama. Tugas ini Iku sing liya aja. kayak Nah, untuk Mbak Kasih Datun nih. Apa sih Datun ini sebenarnya? Datun saya. Oh iya, Mbak Ini Kusuma. kasih ya. BB. Kasih Datun ini apa ini? Kalau saya biasanya kalau ini kan mungkin orang kalau yang tahu kan Fitsus, Pidum seperti Iya, itu. iya betul. Kalau Datun itu Perdata dan Tata Usaha Negara. Jadi kita lewat kuasa khusus bisa istilahnya bisa mewakili bertindak dengan kuasa khusus di dalam maupun di luar pengadilan atas nama negara atau pemerintah. Seperti itu. Jadi kita dapat kuasa khusus untuk melakukan pendampingan, bantuan hukum seperti itu. Oke. Dapat dari kuasa khusus dari pemerintah. Jadi kita seperti jaksa. Pengacara. Kayak Hotman Parisnya Jombang. Oke. Tapi yang kita dampingi, yang kita memberi kuasa adalah pemerintah. Namun juga bisa memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat pada umumnya. Jadi kayak memberikan legal opinion itu di bidangnya Datun. Datun itu atas permintaan dari dinas terkait. Akhir-akhir ini dinas mana yang minta jasanya? Dari kita ini ya Mas ya. Jadi kita ada beberapa pelayanan. Kalau untuk legal opinion kita dari saya lihat contekan dulu ya Mas. Boleh. Daripada nanti saya salah. Panjang kayaknya. Yeah. Oke, dari Bapenda ya. Bapenda sama kami sedang menggodok dari bagian hukum. Itu Sedang mendampingi pemerintah untuk memberikan legal opinion. Oh. Jadi ada permasalahan kita kaji dan nanti kita istilahnya memberikan pendapat hukum seperti itu. Oke.
itu bisa nggak kemudian masyarakat umum ini mengakses ke kejaksaan, ke Datun gitu ya, untuk apa istilahnya ya? Enggak pendampingan hukum. Nah, Bukan. minta pendampingan atau Kalau dari masyarakat kita melakukan pelayanan hukum seperti itu. Beda Pelayanan ya hukum pelayanan? secara lisan maupun tertulis. Jadi kalau masyarakat beda dengan pemerintah. Ya. Kalau masyarakat ya apa yang terjadi di di kehidupannya, misal ada perkara perdata, pidana, Oke. itu kami bisa memberikan pelayanan hukum penjelasan tentang permasalahannya. Mereka harus kemana, harus istilahnya apa sih yang dihadapi gitu, permasalahan apa dengan apa yang harus istilahnya apa sih namanya? yang ditempuh gitu ya? Iya, yang harus ditempuh apa seperti itu. Saran-saran saja. Artinya konsultasi lah bahasa lainnya ya. Konsultasi. Oh, ikut Bisa ke Datun. bidang intelijen juga, ke Datun bisa. Semuanya bisa. Nah, kalau kemarin Pak Kajari kan bahas soal percepatan investasi nih. Iya. Lah kalau legal drafting ini juga di bidangnya Datun juga. Betul. Jadi kita selain bantuan hukum litigasi juga non litigasi. Non litigasi. Jadi kita ada pendampingan seperti pendampingan pekerjaan tentang konstruksi, bisa juga tentang perundang-undangan. Jadi apa sih payung hukum sebelum pemerintah melalui misalkan BUMD, BULD itu melakukan kerjasama dengan mitra atau Oke. pihak ketiga, itu melalui kami. Jadi bukan melalui kami, istilahnya didampingi oleh kami seperti itu untuk melakukan yang dilakukan ini sesuai dengan aturan dan undang-undang jadi kita gitu ya. mendampingi pembentukan perundang-undangan, Oke. bukan perundang-undangan tentang peraturan mereka, seperti itu lebih sebenarnya perbuk, seperti itu perdir, seperti itu. Ya, ya, Kalau ya. di akademi mungkin membantu naskah akademinya itu ya. Seperti itu. Seperti itu. Jadi kita menggali mitigasi resiko dari mereka, kita tuangkan ke dalam peraturan mereka yang mereka butuhkan. Oke. Misalkan tadi perbuk, perdir ataupun peraturan BULD. Oke. Seperti itu. Kalau sejauh ini capaiannya apa saja sih di sini nih? Oke, terima kasih. Saya akan menjelaskan capaian kerja di Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara. Jadi kita tahun 2024 ini ada sekitar 5 MOU seperti itu, dan ada lebih dari 400 pendampingan hukum non litigasi seperti itu Banyak dari banget, jadi sampai Agustus itu ya? sampai Agustus, Januari sampai Agustus ini Iya, dari iya, BPJS iya. Kesehatan, Ketenaga Kerjaan, PT Bank BRI, dari Dinas Kesehatan, ada juga dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Oke. Kemudian untuk litigasi kita ada dua surat kuasa khusus untuk kita melakukan mendampingi di persidangan seperti itu dari PJ Bupati Jombang, surat kuasa khususnya. Surat kuasa khusus. Ya, kemudian sampai Agustus 2024 ini kami berhasil memulihkan keuangan negara sejumlah 4 miliar Wow. 2.954. Mbok wakil. Seperti itu, kira-kira sekitar 4 miliar lebih dari Januari sampai Agustus. Itu yang akhirnya dikembalikan ke negara ya, 4 Ya, miliar jadi itu ya. kita seperti melakukan negosiasi dengan dengan pihak-pihak yang dirasa dari temuan BPK, ada juga dari Dinas Kesehatan, ada temuan BPK untuk mengembalikan keuangan negara. Jadi kita Oke, menjadi iya, iya, negosiatornya seperti itu. Itu sekitar 4 miliar sampai Agustus tahun ini. Kemudian ada pendampingan hukum sebanyak 90. Jadi kita mendampingi dinas-dinas yang ada di Kabupaten Jombang. Itu pendampingannya dalam bentuk apa untuk dinas-dinas? Dalam bentuk pendampingan tadi misalkan dalam pendampingan pembangunan, konstruksi fisik, perundang-undangan, iya. peraturan Perbub, peraturan daerah seperti itu, sama peraturan PUD. Kami sudah jadi sampai Agustus ini melakukan pendampingan untuk mendampingi pembentukan peraturan. Ada dari Perdir kita dampingi juga, Perbub, dan ada dari BUED Puskesmas Jombang. Kabupaten Jombang. Seperti itu. Oh iya, iya. Artinya mendampingi pembuatan aturan agar Ya, sesuai ada dengan payung hukumnya seperti itu. Jadi saat dinas ataupun BULD ataupun BUMD itu melakukan kerjasama dengan pihak lain, itu jadi sudah ada payung hukumnya. Semisal tadi percepatan investasi seperti itu. Jadi untuk melakukan percepatan investasi kan harus ada payung hukumnya. Oke. Belum ada payung hukumnya di dinas-dinas
Semisalkan tadi di apa? Perdagangan gitu ya, umpamanya. sementara puskesmas tadi Oh, puskesmas puskesmas. pengen istilahnya ada orang apa? Pengen kerjasama, jadi sudah ada payung hukumnya. Kita Oh, buatkan iya, kita iya, bantu iya. pendampingan pembuatan perbuknya. Legal seperti drafting itu. ya. Nggih. Terus kemudian ada yang tadi legal opinionnya itu ada 3. Jadi kita sedang menggodok 3 legal opinion dari Badan Pendapatan Daerah, terus bagian hukum Setda Kabupaten Jombang, sama dari desa. Ada dari desa kami belum bisa ini karena masih proses. dalam proses mitigasi resikonya seperti itu. Jadi ada permasalahan hukum dan kita mengeluarkan pendapat hukum tentang Hukum. permasalahan. Misalnya. Nah, sampean gak pengen dulu aja. Apa itu? Pengembalian aset negara ini sampai sak piro nang Jombang. Oh iya, menarik itu karena kan ini kan uangnya masyarakat kan, ya betul. kan. Ya. Nah, ini ada di buku SMI. Siap. Ya, Sebagai sebagai kasih PP3R ya. Betul. Oke. Nah, sebelum menjawab itu monggo kita diunjuk dulu. unjuk dulu. Terima kasih. Nah, untuk Mbak Kusmi ini, Siap. kasih PP3R. Apa PP3R itu? Kasih PP3R yaitu kepala seksi yang membidangi dalam hal melakukan pengelolaan terhadap barang bukti dan barang rampasan. Kalau saya kan dinas di Kejaksaan Negeri Jombang, kepala seksi ya pengelolaan barang bukti dan barang rampasan pada Kejaksaan Negeri Jombang. Oke. Kasih PP3R. Artinya barang-barang yang kemarin disita dari Barang sitaan. para pelaku Betul. kejahatan Betul. ya, itu yang di dalam bagus Betul. ya. Termasuk pelaku tindak pidana korupsinya, Betul. barang buktinya. Iya, betul. Terus yang sudah ditangani nih apa nih? Tugas, tugasnya. Tugas selaku atau bidang seksi pengelolaan barang bukti dan barang rampasan adalah melakukan pengelolaan terhadap barang bukti dan barang rampasan ya yang berasal baik dari perkara tindak pidana umum dan perkara tindak pidana korupsi. Oke, ya. Ada 6 fungsinya di sini. Apa Dari aja tuh? seksi, ya kan? Satu, bisa menyiapkan bahan penyusun rencana atau program kerja. Oke. Kedua, analisis atau menyiapkan pertimbangan hukum pengelolaan barang bukti dan barang rampasan. Tiga, melakukan pengelolaan terhadap barang bukti dan barang rampasan meliputi pencatatan, penelitian barang bukti ya, penyimpanan dan mengklasifikasikan barang bukti tersebut, ya kan? Oke, biar nggak Penitipan, campur-campur iya, gitu ya. pemeliharaan, pengamanan, penyediaan, pengembalian barang bukti sebelum dan setelah sidang, serta menyelesaikan barang rampasan. 4. Menyelesaikan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dalam pengelolaan barang bukti dan barang rampasan. 5. Pengelolaan dan penyajian data dan informasi, misalkan ada pelelangan, kita kan Oke. ngasih informasi kepada masyarakat lewat IT, medsos, ya kan, barang itu dilelang dan melaksanakan pemantauan. Oh, memantau terhadap barang bukti itu Betul. ya. Oke. Nah, ini sudah berapa lama nih di seksi barang bukti ini ya? Saya istilahnya? kebetulan jalan 9 bulan 9 bulan. per Ya, Agustus. per Agustus ini ya. Nah, itu tadi ada benda sitaan negara Betul. dengan barang rampasan apa bedanya? Perbedaannya, kalau benda sitaan itu adalah barang yang disita oleh negara, ya kan, untuk keperluan proses peradilan. Oh, Misalkan oke. nih, penyidik melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang dilakukan oleh perkara tindak pidana narkoba misalkan. Oke. Barang bukti tersebut tidak hanya berupa narkotika, kan, bisa juga berupa HP atau kendaraan yang digunakan Iya, Untuk waktu transaksi itu ya. transaksi. Ya, Oke. HP kan digunakan untuk itu perlu disita Oh. sebagai alat bukti. Alat bukti nanti pada ada waktu lagi. proses persidangan. Sedangkan barang rampasan negara sendiri pun adalah benda sitaan, ya kan, yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan, ya kan, yang telah memperoleh kekuatan hukum. Misalkan Iya. dalam perkara tindak pidana korupsi, ya kan, korupsinya misalkan itu berupa apa aja yang perlu disita, misalkan tanah, ya kan, tanah kan nantinya perlu disita untuk mengembalikan kerugian Kerugian keuangan. negara. Oke. Jadi secara gampang nih definisinya adalah kalau sitaan itu belum mempunyai kekuatan hukum tetap, gitu kayak gitu ya. Kalau sitaan itu kan digunakan untuk keperluan proses peradilan pada saat sidang sebagai alat bukti. Kalau sedangkan barang rampasan negara itu kan sudah jelas, ya kan, dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan. Berarti Udah kalau selesai. benda sitaan negara itu ketika putus, benda sitaan itu dikembalikan ke terdakwa ataukah dilelang? Tergantung putusan dari pengadilan. Oh gitu. Iya kan? Umumnya biasanya gimana? Kalau dalam perkara narkoba ya, Narkoba, narkotika misalkan
narkoba itu kan dirampas untuk dimusnahkan Oh, dimusnahkan. karena itu kan Oke. berbahaya ya kan. Kalau misalkan barang bukti tersebut misalkan bukan milik daripada terdakwa, itu sepeda motor misalnya barang buktinya berupa sepeda motor, itu milik orang lain dan orang lain itu tidak tahu. Nah, itu nanti bisa dikembalikan kepada Tuhan. Kalaupun itu misalkan kalau sepeda motor milik terdakwa otomatis dirampas untuk negara. Oke. Misalkan mencuri ayam atau mencuri HP misalkan, itu ke benda sitaan. Setelah Iya. putus itu Dikembalikan kepada korban. ke korban. Oke, ya. Itu bedanya Mas. seperti Kalau itu. barang rampasan itu disita oleh negara untuk dilelang itu Ya, misalkan kayak seperti korupsi. perkara tidak pidana korupsi, tanah kan. Nah, Ya. tanah ini milik siapa? Misalkan milik terdakwa atau terpidana, setelah putus kan dirampas untuk negara sebagai uang pengganti. Ya. Nah, ya. sejauh ini barang rampasannya sudah sampai berapa nih yang sudah dikembalikan ke negara? Alhamdulillah Bekas ya kan. Akhir Desember 2023 saya 2023. sudah di sini ya waktu itu. Kita sudah berhasil PNBP kita ya kan yang telah diselesaikan sekitar 4M lebih 4 miliar. 4,300 sekian M. Oke. Itu dari berapa kasus itu? Ada beberapa yang tidak bisa kita sebutkan, cuman secara global itu ada dari 4M itu. perkara tindak pidana umum dan perkara tindak pidana korupsi. Oke. Dan akhir Agustus kemarin kami berhasil dari PP3R berhasil menjual kemarin lelang ya, Oke. jual lelang berupa mobil Isuzu lakunya 320 dan barang yang berasal dari tindak pidana umum sekitar 11 juta dari global 375 juta sekian. Sampai Agustus ya di 2024 Itu rata-rata barang ya? Ataukah ada uang tunai 4 miliar itu? Barang. Barang. barang Iya. ya. Termasuk lahan. Kalau lahan belum kemarin, iya. Benda sitaan dari perkara Nah, tindak pidana umum. Aku terus ini ya. Ini kan mengelola barang bukti ya. Betul. Dari apa namanya? Dari tindak pidana apapun ya, baik umum maupun khusus gitu namanya. Nah, ada ndak pengalaman Mbak Kusmi nih? Barang bukti yang apa ya? Unik atau yang apa ya? Ya unik lah kayak. Unik suatu misal apa contohnya? Ya nggak tahu yang mungkin itu ini kok aneh ya barang buktinya ya kayak gitulah umpamanya. Mercon atau apa? Kalau mercon kan otomatis dimusnahkan itu. Dimusnahkan benda ya. Berbahaya kan. Barang bukti kambing nih, makhluk hidup nih. Nah, kayak Kambing. gitu. Ini Dulu kan pernah nih perkara- ada kasus pencurian Iya, sapi lah, barang betul, buktinya betul. nih. Kalau Pencurian hal-hal seperti sapi. itu gimana? Pencurian sapi ini kan ada korbannya. Jadi harus kita kembalikan kepada korban. dong. Itu nunggu setelah putus. Enggak, maksudnya kan pengelolaannya. Kita ada pengelolaannya gini, kalau benda yang Hidup hidup, ya. ya, Nah. seperti Makhluk hidup, suatu misal sapi atau kambing, itu bisa asalkan yang pemiliknya membuat surat ya, surat permohonan, Oke. ya kan, penitipan, Ya, dan ya, saat ya. persidangan nanti bersedia untuk kita tunjukkan ke hakim. Oh iya. Walaupun tidak bisa membawa ke pengadilan, otomatis kan ada foto itu di BAP kan, di berkas perkara kita tunjukkan. Aku mang bayang no, barang bukti sapi Sapi tak telek kene. kayak gini kan gitu kan ya. Sing rambut sopo. Tidak mas, Terus kita juga ada, orang pengadilan. kita ada kebijakan. Oke. Kebijakan, ya kan? Ya. Kalau di Ya, sini ya, siapa ya. yang kasih makan? Ya, betul. Sing ngarit sopo dong kan ngono kan ya. Nah, capaiannya nih yang sudah ditangani, capaiannya apa saja? Kemarin tadi Capaian kan ada kinerja. sudah 4 miliar capaian Iya. kinerja. Capaian kinerja kalau hasil dari 2023 kemarin ada beberapa tanah dalam perkara tindak pidana korupsi, mobil, ya kan, ada dari perkara tindak pidana umum juga, ya kan, motor gitu. Terus kalau dari akhir kemarin sudah saya jelaskan kan, sampai detik bulan Agustus ini yang kemarin kita jual laku mobil Isuzu Mobil 320 Isuzu, juta. 320 juta. Sekian. Masih ada nggak mobil atau tanah yang akan dilelang? Masih banyak banget mas ini dalam perkara tindak pidana korupsi. Iya, Iso lelang. inden Iya. ya. Monggo kalau berminat. Oke. Tapi itu Ada beberapa lelangnya tanah. kejaksaan atau KPKNL? Kalau kita minta harga itu lewat KPKNL kan harga limitnya dari sana. Oh, Ya gitu kan? ya. Harga limitnya dari sana, kita cuma melaksanakan pelelangan. Dan yang Nanti- maksudnya tetap kejaksaan ya. Betul. Nanti Oke. lelangnya kita umum kok mas, nggak secara ini nanti lewat IT kita umumkan lewat medsos. Oke. Biar masyarakat umum tahu nih, kita terbuka nih sistemnya kan begitu. Cocok. Ada program baru ya? Iya. Apa tuh? Sampai Kami membuat kali program ambil program terbaru ya baru. untuk dari PP3R dan PPRKR berupa mobil cetartis. Yang mana mobil tersebut
digunakan untuk memfasilitasi jaksa atau masyarakat yang tidak bisa mengambil secara langsung ke kejaksaan. Bisa kita antarkan nih Mas, asalkan bisa menunjukkan kepemilikannya yang sah gitu. Contohnya apa contohnya? Misalkan BB motor, Oke. ya, Mas, BB motor. Itu kan dikembalikan kepada yang berhak dalam arti misalkan pencurian sepeda motor. Oke, Kan kepada ada korbannya. korban, ya. Betul. Nah, si korban ini tidak bisa mengambil ke kantor kami, kejaksaan. Nah, kami menyediakan program terbaru nih berupa mobil cetartis, cepat antar barang bukti gratis Diantar ke rumah. tanpa ada pungutan Kartis. apapun. Betul. Cetartis. Cetartis. Sudah Cepat berapa antar. lama itu ada? Selama saya di sini tuh per November kemarin. Berarti November terobosannya baru Bagus Mi sendiri. Betul. Saya buat Oke, semacam itu untuk iya, memudahkan iya, iya. atau memfasilitasi jaksa penuntut umum dalam hal pengembalian barang bukti ya yang telah inkrah kepada masyarakat yang tidak mampu atau tidak ada kesempatan atau waktu untuk mengambil ke kantor kami. Oke, Kami biar tepat tidak mangkrak sasaran. juga Kamu kan. pengen diterima? barang bukti Gratis tanpa ada pungutan. ini sampai? Ya kudu dimaring sik PT sampai. Ojo lah, bahaya. Nah, sebelum kita ke Mbak Lela nih. Mbak Lela. Kayaknya lebih panas kayaknya. Pitsus ini ya kan ya. Apa pitsus iku? Pidana khusus. Oh iya. Nah, sebelum ke Mbak Lela, ngulak aku ya. Ngobrol. Ngombe sik ya. Iya, ngombe sik. Kok gak juga dia. Nah, ini loh, untuk kasus penuntutan ini apa nih? Apakah hanya untuk menyiapkan penuntutan saja ataukah sampai putus? Jadi mungkin sebelum saya menjelaskan tentang tupoksi saya, kalau Bukasi Datun tadi kan menjelaskan tupoksi Datun ya, Bukasi BP3R juga seperti itu. Mungkin saya menjelaskan dulu apa sih bidang Pitsus ini. Oke. Nah, jadi lingkup bidang tindak pidana khusus ini meliputi penyelidikan, penyidikan, pra penuntutan, penuntutan, upaya hukum, jadi melaksanakan juga penetapan hakim dan melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap seperti itu. Mulai A sampai Z berarti ya. Iya, Oke. jadi mungkin kan orang taunya cuma korupsi, Pitsus Iya, itu korupsi. iya. Jadi kita nggak cuma korupsi aja Mas. Jadi perkara yang kita tanganin selain tindak pidana korupsi ini ada juga tindak pidana perpajakan, tindak pidana kepabeanan, tindak pidana cukai, tindak pidana pencucian uang dan perkara khusus lainnya. Oke. Pidana ekonomi itu ya. Ya, seperti pidana ekonomi kan seperti cukai Iya. seperti itu. Ojo tuku rokok tanpa cukai lho. Disidik kok mbake. Itu gembrokok. Kalau yang nyidik bukan kami Mas, tetap bea cukai. Cuma untuk penuntutannya ada di kejaksaan. Saat di pengadilan itu ya. Iya. Oh, mundur dong ya. Iya, berarti apa yang lebih spesifik di Kasubsi ini apa yang lebih spesifik? Saya jelaskan dulu ya organisasi di Iya. Pitsus. Jadi Pitsus itu kan diketuai oleh kepala kasih tindak pidana khusus, di mana kepala kasih tindak pidana khusus ini membawai dua kasubsi. Ada kasubsi penyidikan dan saya sendiri kasubsi penuntutan upaya hukum luar biasa dan eksekusi. Nah, kasubsi masing-masing ini punya tugas beda-beda. Kalau kasubsi penyidikan ini dia melakukan pengelolaan dalam kalau ada laporan pengaduan masyarakat seperti itu terus itu yang bagian dari kasubsi penyidikan. Kemudian selain itu dia juga penyidikan, penyelidikan serta pelacakan aset. Nah, kalau untuk tupoksi saya melakukan tindakan pra penuntutan, kemudian pra peradilan, penuntutan, persidangan perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan upaya hukum seperti itu. Oh, artinya Mbak Lela ini yang kemudian menyiapkan naskah yang dibaca jaksa itu biasanya Yang di persidangan. Di persidangan jadi itu dari ya. tahap ketika dilimpahkan dari kan penyidik Polisian ini kan? ya. Penyidik korupsi kan tidak hanya kejaksaan, ada juga polisi juga. Jadi dari kepolisian nanti tahapnya tupoksi saya sampai dengan persidangan. Dan putusan pengadilan. Berarti di pengadilan juga menjadi jaksa penuntut juga ya? Kalau di kasus-kasus korupsi? Iya, sebenarnya semua jaksa bisa menjadi jaksa penuntut umum di perkara Persidangan. tipikor. Cuma mungkin saya selaku pengendalinya aja di bawah kasih Pitsus. Oke, ya. Nah, di sini kan ada fungsi soal eksekusi ya. Iya.
itu apa yang dieksekusi? Eksekusi ini ada macam-macam Mas. Kalau kami kan melakukan eksekusi ini kan sesuai putusan pengadilan ya. Oke. Jadi ada eksekusi badan dan eksekusi kayak barang. Oke. Jadi Ya. dengan bekerja sama dengan PP3R tentunya. Oh, eksekusi orang berarti Ya, kalau apakah ada DPO, apakah ada yang sudah ada penetapan pengadilan gitu ya, atau barang. ya. Kalau ini bisa nggak kemudian di Eksekusi. eksekusi? Uangnya. Bahaya Cak, iku Cak. Lha bahaya mana iku sing DPO. Oh iya iya Ada iya. emang, ya. Oh, kalau DPO itu mungkin iki sak ngerti ku wilayahe Kejagung, Cak. Oke, ya 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 ya. Ya. Itu yang di bidang pitsus. Heeh. Ada lagi, Mbak, yang Nah, kalau eksekusi barang ini tadi kan ada PB3R yang dia juga untuk melakukan ini aku bingung eksekusi barang ini hanya emang eksekusi saja terus dibawa ke kasih PB3R atau gimana prosesnya? Selain itu kita juga mungkin ada penyelamatan keuangan negara ya Mas ya. Kan di putusan pengadilan perkara tindak pidana korupsi itu kan ada terpidana ini harus membayar uang pengganti. Oke. Untuk itu biasanya kami Pitsus itu melakukan aset tracing. Oh, pelacakan ya. Pelacakan aset. Nah, untuk penyelamatan keuangan negara ini alhamdulillah di tahun ini Pitsus Kejari Jombang telah melakukan penyelamatan sekitar 309.235.000 rupiah, sekitar itulah. 2024 aja. Sekitar tahun 2024 ini. Oke. Dari Januari sampai Agustus. Wah, berarti sudah diselamatkan ini kan oleh ada tadi 4M, ada yang 3M sekian, ini 300-an juta. Berarti sudah 7-8M lah ya yang diselamatkan oleh kejaksaan ini. Wakil ya? Wakil kan ya, ya. Nah, kalau capaiannya nih, seperti apa di kasubsi ini? Jadi capaian kinerja bidang Pitsus ya Mas ya, nggak cuma saya sebagai kasubsi. Untuk tindak pidana korupsi itu kami penyelidikan ada 2 perkara, kemudian penyidikan ada 4 perkara, pra penuntutan itu ada 9 perkara, eksekusi 1 perkara, upaya hukum 3 perkara, dan untuk penyelamatan kerugian negara sekitar tadi yang sudah saya sampaikan 309 juta sekian. Kemudian untuk tindak pidana cukai kami sudah melakukan eksekusi terhadap 2 perkara dan upaya hukum 1 perkara seperti itu. Oh, itu selama 2024 ini Iya, aja ya. dari Januari sampai saat ini. Oke, tadi sudah disampaikan Pitsus, Datun dan PB3R. PB3R. PP tapi PB. Oh, Ya, PB3R itu yang urusan barang bukti Barang tadi ya. bukti. Nah, ini kayaknya karena kan serikandi di kejaksaan ya. Tangguh nih. Nah, ada nggak pengalaman yang bisa dibagikan nih dari masing-masing ini? Pengalaman Selama yang jadi jaksa. Selama jadi jaksa yang pengalaman yang apa ya tidak bisa dilupakan. Apa kira-kira Mbak Kusuma? Banyak sekali. Mm-mm. Jadi seperti kita mau sidang harus nerobos masa Oh. karena sudah memenuhi di pengadilan, di jalan kita harus masuk saja susah. Oke. Terus kemudian yaitu kadang-kadang kan mungkin menghukum mati seseorang itu bukan suatu capaian kerja. Iya. Saya pernah seperti membacakan tuntutan mati itu sampai 2 minggu saya nangis, nggak doyan makan tapi masih gendut. Jadi seperti itu, tidak, orang menganggapnya gampang tapi tidak mudah bagi kami, apalagi wanita yang banyak mungkin emansipasi tapi tetap jiwanya tetap wanita. Iya. Itu kalau Mbak Kusmi? Kalau saya selama ini sih merasa karena sudah tugas kan harus dilaksanakan. Jauh dari keluarga aja sih ya. Jauh dari keluarga. Oke, itu ya. Terus kalau kita menangani perkara besar, Ya. kan kita ada muncul semacam teror. Oh, ada teror. teror Apa teror juga. yang paling berat apa? Waktu di Kalimantan Selatan itu kan waktu itu rencana mau nahan bupati. Oke. Ya. Itu diteror, rumah dinas mau dibakar. Saya cuman pakai daster sama jaket aja. Keluar. Udah banyak masa itu. Betul, di depan itu main masker mau dibakar. Iya, Itu iya. aja sih.
kesannya ya. Bahaya juga Bahaya ya. juga. Iya, iya. Nyawa juga taruhannya kan. Iya, iya, Tapi iya. gimana juga itu sudah beresiko. Resiko. Itu ya pengalaman yang Betul. luar biasa. Nah, apalagi di bidang bisnis biasa Nah. teror ini. apakah juga sama terornya? Kalau saya lebih ke curcol mungkin ya Iya, pengalaman iya, pahit iya. saya. Jadi saya kan LDM nih kebetulan. Oke. Jadi kan ini bukan pas waktu di Jombang sih. Jadi lebih ketika saya Di luar pulau ya? Iya, di luar pulau. Hamil anak pertama, Oke. jauh dari keluarga. Ya namanya uang matang enom ya Mas Iya, ya. iya, Kak iya. Bapak tahu sejawa campuran lah. Iya, 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 Ya iya. apa namanya? Ya itu sih jauh dari keluarga, jadi kontrol sendiri lebih ke itu aja kalau saya. Nggak bisa pulang sore-sore itu curcol juga. Itu juga mungkin lebih ke jauh dari keluarga, hamil sendiri itu aja. Terus tapi ya alhamdulillah keluarga kejaksaan ini kan erat ya, jadi tetap dimanapun berada kita tetap saling membantu, saling support. Oke. Nah, iya, ini iya. mungkin terakhir nih. Ini salah satu saja saya ingin Oke. tanya. Hal yang mungkin ingin saya tahu. Jika nih jaksa gagal membawa tuntutan dan terdakwa bebas nih, gimana perasaan? Arahnya ke saya ini. Ke semua. Jadi kalau guyonannya kita sesama jaksa Mm-mm. belum bebas itu belum jaksa. Oh gitu. Tapi kalau bebas ya tetap ada resiko konsekuensinya. Iya. Apakah itu sebenarnya pertimbangannya hakim pun juga tidak masalah, berbeda dengan kami karena kami kan fungsinya adalah melakukan pembuktian. Semisalkan pembuktian dari kita memang belum diyakinkan oleh hakim untuk itu terbukti, ya mau bagaimana seperti itu. Tapi setidaknya kita sudah menjalankan SOP dengan benar, penuntutannya sudah benar, ya kenapa takut? Seperti persepsi yang berbeda itu bukanlah hal yang luar biasa, itu wajar, tapi ya jangan sampai. Tapi kalau senior ngomong belum dapat putusan bebas, kamu belum jadi jaksa. Iya, iya, Belum iya, pernah iya. diperiksa pengawasan, kamu belum jaksa. Oke. Tapi jangan sampai saya. Guyonannya begitu lah ya. Ya. Itu tadi obrolan kita dengan Sri Kandi Kejaksaan Negeri Jombang. Sebelum mengakhiri rasa-rasan kita dengan para Sri Kandi Kejaksaan Negeri Jombang, sedikit ada pantun dari teman-teman rasan-rasan. Jombang Plosong lewati kali, goncengan karo wong kejaksaan. Hei, ojo lali, dukung terus rasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kejaksaan Negeri Jombang. Jaksa selalu di hati. Oke. Terima kasih Bapak, terima kasih Matur.